Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan saum kita, qiyam kita seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal-amalan yang telah kita lakukan dan yang akan kita kerjakan khususnya di bulan Ramadan ini sanggup mengangkat kita di derajat yang paling tinggi, letaknya adalah di surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Indah yang memang berada di dalam bulan Ramadan ada beberapa khasnya. Karena kalau kita menyebut nama sesuatu, insya Allah kita langsung terbayang khasnya. Ketika kita sebutkan Makkah, insya Allah semuanya bisa membayangkan Ka'bah. Ketika bisa kita menyebutkan Madinah, mungkin bisa kita membayangkan Masjid Nabawinya, atau membayangkan Raudhahnya, atau membayangkan Kuba hijaunya. Bahkan kalau kita sebutkan Palembang saja, yang kebayang apa? PMP-nya. Iya. Itulah khas yang selalu kita disebutkan, kebayang sesuatu. Dan ternyata kalau kita sebutkan Ramadan, jujur yang kebayang dalam benak kita apa ketika disebutkan Ramadan? Kolak? Jangan. Iya. Apa yang kebayang ketika Ramadan yang kebayang? Taraweh? Iya. Puasa? Iya. Qiyamul Lail? Iya. Tapi ternyata kalau kita melihat dari apa yang disampaikan Rasulullah dan Al-Quranul Karim terutama, ketika menyebutkan Ramadan, ternyata ada keutamaan yang identik dengan Ramadan. Pertama, saya sampaikan, indahnya Ramadan ini tidak lepas daripada 3 hal yang hampir sama isinya. Pertama adalah ampunan, yang kedua adalah penghapusan dosa, yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Itu khasnya Ramadan. Pertama, bayangkan, maka kalau di bulan Ramadan tidak mendapatkan 3 hal ini, itu sepertinya kita makan garam tapi tidak terasa asin. Kalau kita tidak merasakan 3 poin ini di bulan Ramadan, ibaratnya kita makan gula tapi tidak terasa manis. Rugi. Iya. Maka untuk diungkapkan apa indahnya, simpan baik-baik. Bukankah Rasulullah menyatakan man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi? Rasulullah mengatakan siapa yang melaksanakan shaum Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, pastikan diampuni dosanya. Kita belum minta ampun kepada Allah, baru shaum saja, asal dengan iman dan ikhlas Allah ampuni dosanya. Itu luar biasa. Bahkan ada lagi, Rasulullah menyatakan man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, dan siapa yang melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan, syaratnya imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, pun sama dosanya terampuni. Jadi kita melaksanakan shaum, kita melaksanakan salat tarawih, langsung dosanya bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ada keimanan dalam hatinya dan keikhlasan dalam melakukannya. Keikhlasan itu rasa senang ketika mengerjakannya. Paling gampang ketika mengatakan ikhlas itu ya bagaimana mau ikhlas kalau tidak senang. Kalau sudah ada cinta, sudah ada ikhlas, atau sudah ada cinta dan senang, ikhlas itu muncul. Jadi kalau mengatakan gimana caranya ya ikhlas dalam masalah sholat, bagaimana ya biar ikhlas dalam beramal, ada rasa senang di situ, ada rasa cinta di situ. Makanya kalau ada rasa senang melaksanakan ibadah shaum, rasa senang melaksanakan sholat tarawih, lalu ada iman pasti di dalamnya, maka dijamin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya. 1, khasnya Ramadan tentang pengampunan. Yang keduanya, itu ada di dalam bulan Ramadan. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, andai aku masuk di 10 akhir Ramadan sekarang kita ini, atau andai aku masuk ini adalah Lailatul Qadar, doa apa yang terbaik yang harus saya ucapkan? Yang terbaik, ini Siti Aisyah bertanya. Hakikatnya pertanyaan ini untuk kita tahu jawabannya. Ya Rasulullah, andai masuk di akhir bulan Ramadan ini, doa yang terbaik itu apa?
Rasulullah menjawab dengan mengatakan, doa yang terbaiknya adalah katakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada lagi, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Silakan. Kalau ayahanda bunda bertanya, apa bedanya fa'fu anni sama fa'fu anna? Kalau fa'fu anni untukku, fa'fu anna untuk kami. Fa'fu anni maka maafkan aku. Fa'fu anna maka maafkan kami. Maka kalau ada yang namanya mimpin tarawih atau bilalnya atau muadzinnya mengatakan Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, karena untuk kami semuanya. Nah sekarang afu. Apa bedanya afu dengan maghfirah tadi? Maghfirah ampunan. Afu itu dalam bahasa Arab paling mudah affatur riyah. Kalau dalam bahasanya affatur riyah, contohnya gini. Afu kalau dalam bahasa Arab artinya meninggalkan. Itu saja paling gampang. Tapi meninggalkan apa? Meninggalkan tanpa jejak. Contoh gini. Kalau kita berjalan di padang pasir, pasti ada jejak kaki. Jejak kaki itu begitu datang angin, tersapu dan hilang jejak itu. Tidak tahu jejak sebelah mana tadi, jejak apa, karena tersapu dengan angin, tanpa bekas. Punten, afu artinya memaafkan sempurna, tanpa jejak, tanpa bekas, tanpa ada dendam, tanpa ada perhitungan, tanpa ada kebencian, bebas. Afu itu namanya dihapus. Jadi kalau ada orang misalnya punya salah sama kita, terus dia minta maaf, terus kita kata, oke, saya maafkan, tapi hukum tetap proses berjalan. Itu bukan afu. Iya, afu itu benar-benar ditinggal, udah, dia punya sapunya, saya bebaskan, udah, bebas, terserah, mau ngapain terserah. Iya, diri sendirinya, itu namanya afu. Itu artinya membebaskan segala suatu bentuk kesalahan yang terjadi kepada diri kita. Dan kita tidak pikirkan apa-apa, itu namanya afu. Tapi, itu sulit buat kita, tapi Allah al-afu, itu maksudnya. Nah, ada mengungkit-ungkit kesalahan. Nggak pernah mengungkit kekeliruan, afu. Maka ketika doa Allahumma innaka afuun, ya Allah sesungguhnya engkau adalah yang maha menghapus, ya, tuhibbul afwa, dan sangat menyukai menghapus dosa. Fa'fu anni, maka maafkan kami, maafkan aku, fa'fu anna. Jadi ketika ini kita minta agar Allah menghapus semua kesalahan, itu yang ada. Subhanallah. Lalu yang ketiga, luar biasa. Yang ketiga ada itqum minan nar. Apa itqum minan nar? Itqum minan nar itu pembebasan dari api neraka. Hadis Rasulullah, walillahi utaqa'u minan nar. Dan Allah memiliki nama-nama, ulangi lagi. Allah memiliki nama-nama yang Allah sudah siapkan untuk disebut di bulan Ramadan. Untuk dibebaskan dari api neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kapan Allah menyebut nama-nama itu? Rasulullah menjawab, wadzalika kullul laila. Ini terjadi setiap malam Ramadan. Jadi begitu tiba maghrib sampai besok subuh azannya tiba, itu Allah melihat ke bumi, mana yang pantas untuk aku bebaskan dari api neraka. Minta kepada Allah, ya Allah sebut nama aku malam ini untuk kau bebaskan dari api neraka. Ya Allah sebut nama aku, sebut nama ayahku, sebut nama ibuku, sebut nama suamiku, sebut nama istriku, sebut nama anak-anakku, sebut nama almarhumah fulan, almarhumah fulana, sebutkan. Sudahkah ada di antara kita minta kepada Allah di setiap malam untuk disebut namanya, dibebaskan dari api neraka? Satu malam saja Allah sebut nama kita, selesai. Selesai dari apa? Selesai dari neraka. Maka para ulama mengatakan tingkatan yang tertinggi itu adalah punten, itqum minan nar. Kenapa? Ketika Allah ampuni dosa kita, setelah diampuni, mungkin nggak kita berbuat salah lagi? Mungkin. Setelah Allah hapus dosa kita, mungkin kita gores lagi kesalahan dengan kesalahan kita? Mungkin. Tapi kalau Allah sudah katakan, utaqa, kalian bebas dari api neraka, nggak mungkin Allah membalikan lagi untuk menjadi ahli neraka. Tidak. Maka para ulama mengatakan, mintalah kepada Allah untuk dibebaskan dari api neraka. Ini adalah khasnya Ramadan. Ampunan, penghapusan, itqum minan nar, raih. Makanya kalau mengatakan rahimal af, justru orang yang paling merugi itu adalah begitu Ramadan selesai, dosanya masih belum habis. Dosanya belum terampuni. Padahal ini adalah momen yang paling penting untuk beristighfar, untuk minta ampun, dan untuk membebaskan dari api neraka. Pertanyaannya, saya tobat? Iya. Tapi ingat, tobat itu kalau para ulama membaginya dengan 3 tahap. Ada tobat yang biasa,
Ada tobat yang luar biasa dan ada tobat yang istimewa. Kalau tobat yang biasa bagaimana? Tobat yang biasa itu adalah tobat yang saat kita meminta kepada Allah pengampunan atas dosa, atas apa? Permohonan ampun karena dosa kita. Itu adalah tobat biasa. Ya Allah, maafkan aku. Ampuni aku. Karena aku banyak meninggalkan sholat. Nah, itu karena dosa. Ketika kita minta ampun kepada Allah karena dosa kita, itu tobat biasa. Tobat biasa itu. Pertama itu, tobat biasa. Iya. Tapi yang kedua, tobat yang luar biasa. Ini mungkin kita kadang-kadang lupa untuk meraih tobat yang kedua ini. Tobat kepada Allah karena kita meninggalkan amalan sunnah padahal kita mampu mengerjakannya. Para ulama menitobati itu. Ya Allah, saya tobat padahal saya mampu salat qobliyah. Ya Allah, saya tobat padahal saya mampu salat ba'diyah. Ya Allah, saya tobat padahal mampu saya puasa Senin Kemis. Ya Allah, saya tobat padahal saya mampu puasa tengah bulan. Ya Allah, saya tobat padahal saya bisa berinfak 50.000 mah 10.000 mah saya ada, tapi saya nggak mengeluarkan itu. Taubat kepada Allah karena kita meninggalkan amalan sunnah. Pernahkah tidak di antara kita taubat kepada Allah karena meninggalkan amalan sunnah? Ternyata para ulama mah taubat karena meninggalkan amalan sunnah. Kadang-kadang kita disuruh taubat tentang amalan sunnah. Sunnah kan nggak apa-apa, ditinggali juga nggak dosa. Itu kira-kiranya. Tidak, rugi kalau tidak mengerjakan amalan sunnah itu. Rugi. Kenapa? Allah berikan bonus untuk diambil, untuk diraih, lalu kita tidak mengerjakannya. Rugi kita ini. Apa susahnya qabliyah? Apa susahnya ba'diyah? Subhanallah. Kenapa? Kadang-kadang itulah yang ada. Taubat yang kedua, taubat kepada Allah atas punten gara-gara kita banyak meninggalkan amalan sunnah. Yang ketiga, ini istimewa. Apa istimewanya? Taubat kepada Allah karena kita terlalu banyak menggunakan atau mengerjakan amalan yang mubah. Coba renungkan dari tadi pagi sampai ketemu malam ini, amalan yang mubah apa saja yang telah dikerjakan? Apa? Dan usikum ya nafsi taqwallah punten. Sebagai ikhtitam yang ingin saya sampaikan dalam kultum ini. Biasanya kalau kultum itu kan kuliah 7 menit. Kalau ini kultum bukan kuliah 7 menit, kuliah terserah antum. Ya. Kultum gitu namanya. Kenapa? Punten simpan baik-baik. Ya. Jadi ketika dengan mengatakan jujur, banyak amalan yang mubah. Iya, melihat televisi, melihat tontonan. Tapi ada hal yang banyak kita rasakan semuanya. Jujur semua tolong jawab dengan hati kita masing-masing. Waktu dari 1 Ramadan sampai 22 Ramadan, besok 23, waktu itu terasa cepat apa telat? Cepat. Nggak terasa. Cepat. Ada nggak gambaran dari Rasulullah? Ada. Apa kata Rasulullah? Idza qaraba zaman fa'lam anna sa'ata laqad iqtarabat. Ketahuilah apabila Anda sudah merasakan waktu itu begitu dekat sekali antara pekan ke pekan, antara bulan ke bulan, fa'lam, ketahuilah sesungguhnya itu tanda daripada akhir zaman. Memangnya hilang waktunya? Tidak, tetap 24 jam. Yang hilang itu apa? Yang hilang itu keberkahannya. Dicuri keberkahannya. Siapa yang mencurinya? Hawa nafsu. Melalui apa? Jujur, punten, saya, kita, semuanya banyak dicuri dengan handphone ini. Kalau sudah baca Quran, setengah jam banyak muapnya berapa kali. Tapi kalau sudah pegang handphone, scroll. Nggak salah sih, nggak dosa. Tapi apa? Mubahnya itu loh. Para ulama tuh ditaubati itu. Kita tidak membicarakan dosa. Mungkin dengan handphone bisa berbuat dosa. Tapi ingat, dengan handphone bisa berbuat baik. Dengan handphone bisa berbuat amal saleh. Tapi punten, itu bukan sebagai alasan, tapi kalau dilihat untuk sekarang jujur kepada diri kita pribadi, dengan handphone ini banyak amalan wajib dikerjakan, sunnahkah atau mubahkah? Ini kita tidak membicarakan yang haram, tapi membicarakan tentang kita orang-orang yang ahli jannah, jangan sampai terjebak dengan amalan yang mubah. Sampai doanya ataupun hadis Rasulullah mengatakan gini, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik seorang mukmin itu yang selalu meninggalkan amalan yang punten tidak bermanfaat. Tobati itu. Dan punten, sebagai penutupnya, cara tobat itu bukan hanya sekedar tobat, ya Allah maafkan aku. Ya Allah maafkan aku telah meninggalkan amalan sunnah. Ya Allah maafkan aku telah punten mengerjakan amalan yang mubah. Tapi tempelkan satu lagi tobatnya. Apa? Ya Allah maafkan aku. Aku baru tahu masalah ini. Karena kelalaianku untuk mencari ilmu. Tobati kelalaian kita dalam mencari ilmu. Karena para ulama mengatakan
Punten, ketelatan ataupun punten menunda-nunda untuk mencari ilmu itu bagian daripada kesalahan. Sama menunda-nunda taubat itu bagian daripada dosa yang lain. Maka alangkah baiknya bukan hanya sekedar taubat terhadap dosa, bukan hanya sekedar taubat meninggalkan sunnah, bukan hanya sekedar taubat mengerjakan amal banyak yang mubah, tapi taubati, ya Allah saya maaf karena keteledoran saya sehingga ilmu saja saya jarang untuk mencarinya. Maka taubat dengan mengatakan kata-kata indah yang luar biasa. Al-Quran pun mengatakan bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Jadi bulan Ramadan khasnya ini adalah ampunan dosa, khasnya adalah penghapusan dosa, khasnya adalah pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keindahan Lailatul Qadar, karena mustahil Lailatul Qadar akan didapatkan kecuali kita telah mendapatkan 3 poin yang barusan disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.